في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Shalom, Bapak Ibu, para romo, para suster yang hadir. Hari ini kita akan membahas mengenai doa Salam Maria dalam bahasa Arab. Nah, sebelumnya memang ketika kita di Indonesia, kaitan antara Kristianitas atau kekristenan dengan bahasa Arab itu mungkin asing ya. Tetapi kalau kita pergi ke Timur Tengah, artinya ada banyak sekali penduduk Kristen di sana. Bahkan Libanon itu 50-50. Negara yang sebetulnya unsur Kristennya sangat besar. Dan sebagian besar dari mereka itu berasal dari gereja Katolik Ritus Timur yang dikenal dengan gereja Maronit. Kemudian di Mesir itu dari jumlah penduduk yang sekitar 100 juta, kurang dari 100 juta lah, hampir 100 juta, itu kira-kira 20% lebih itu adalah orang Kristiani, dan kebanyakan mereka berasal dari gereja ortodok Koptik, gereja ortodok oriental yang merupakan pelanjut dari takhta suci Alexandria yang dibawa oleh Alkidis Markus atau Santo Markus. Sekalipun sekarang ini harus dikatakan bahwa di Timur Tengah bahkan di seluruh dunia ini memang ada gereja-gereja timur yang itu berada dalam persatuan dengan tahta suci Roma yang dikenal dengan gereja-gereja Yuniat. Misalnya Maronit di Libanon, kemudian Katolik Syria yang pusatnya di Aleppo, Koptik Katolik yang juga ada di Mesir. Selain itu juga ada gereja-gereja ortodok yang berada dalam kebersamaan dengan Patriark Ortodok Timur di Konstantinopel. Jadi kalau kita ke Mesir saja, di sana ada gereja Koptik Katolik dan ada gereja Koptik Ortodok yang mayoritas, dan ada gereja Alexandrian Ortodok yang itu gereja Yunani atau Konstantinopel yang ada di Alexandria. Tetapi kita tidak membahas itu hanya sekedar sejarah ya, karena memang ya kenyataannya memang gereja pernah mengalami skisma, baik skisma pertama antara gereja-gereja non-Kalsedonian Ortodok, yaitu gereja Koptik Ortodok, gereja Syriak Ortodok, gereja Armenian Ortodok dengan gereja Konstantinopel dan gereja Roma itu tahun 451. Skisma kedua itu tahun 1054 antara gereja Roma Katolik dengan gereja Yunani Ortodok atau dikenal Ortodok Timur yang pusatnya di Konstantinopel. Dan baru kemudian tahun 1517 itu terjadi munculnya gereja-gereja Protestan. Nah, kalau saya berkata secara ekumenis, usaha kepada persatuan gereja itu terus-menerus dilakukan, dan saya meyakini bahwa Roh Kudus tidak tega untuk membiarkan para umatnya itu harus berada di dalam situasi tidak bertegur sapa selama lebih dari 1600 tahun. Karena itu dalam kunjungan Paus ke Konstantinopel dalam rangka 1600 tahun konsili Konstantinopel tahun 1981 itu diupayakan
banyak sekali poin-poin yang disepakati dalam rangka menuju kepada kesatuan tubuh Kristus. Begitu juga antara takhta suci Roma dengan takhta suci Alexandria, yang itu juga dilakukan pada masa Paus Yohanes Paulus II, kemudian Paus Benediktus ke-16 yang bertemu dengan Baba Senuda sebagai Patriark Ortodok Koptik, dan juga sekarang ini antara Paus Francis dengan Baba Tawadros II yang menjadi pemimpin dan Patriark dari Gereja Ortodok Koptik. Nah, yang kedua, kenapa kita mesti merayakan liturgi dalam bahasa Arab dan sebagainya? Sesungguhnya pemakaian bahasa Arab di dalam liturgi gereja itu hampir setua gereja sendiri. Karena pada saat mujizat pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta yang tercatat di dalam Kisah Rasul bab 2, itu sudah ada pendatang-pendatang dari Roma dan Arab, orang Arab. Saya tidak melihat ada orang Batak atau orang Jawa di sana. Artinya bangsa Arab itu sejak awal sudah memang terlibat dalam proyek keselamatan ilahi. Dan menurut salah seorang penulis gereja awal yaitu Justinus Martir, orang-orang Majus yang digambarkan datang dari timur itu datang dari tanah Arab. Seperti persembahan yang dibawanya emas, kemenyan, dan mur. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kenyataannya ya, sebelum kita masuk dalam doa Salam Maria itu, saya ingin melihat perkembangan bahasa Arab dan pemakaiannya di gereja Tuhan. Kalau kita belajar tentang perkembangan bahasa Arab, sesungguhnya munculnya prasasti-prasasti Arab pra-Islam itu justru banyak ditemukan di gereja. Saya berikan contoh misalnya, dan itu tidak hanya dibahas oleh orang Katolik atau orang Kristiani, tetapi itu juga diakui dalam buku-buku yang diterbitkan di kalangan intelektual Muslim. Seperti misalnya Pak Qures Shihab dalam bukunya Mujizat Al-Quran. Itu menyebut tentang prasasti-prasasti dalam bahasa Arab yang menariknya itu adalah prasasti Kristiani. Misalnya, prasasti yang pertama muncul itu adalah prasasti Umul Jimal. Umul Jimal itu di sekitar Yordan sekarang ini. Berbatasan Yordan dengan Syria. Dalam prasasti itu tertulis dalam huruf Aram Nabati. Jadi Nabati itu oleh sejarawan Flavius Josephus dikaitkan dengan putra sulung Ismail yaitu Nebayot yang tinggal di sekarang ini namanya Petra. Makanya di dalam bangsa Arab, perkembangan bangsa Arab itu ada yang disebut Arabia Petra atau Arabia Nabatean, itu tempatnya sekarang di Petra. Makanya di dalam kitab Nabi Yesaya, bersorak-soraklah hai penduduk Bukit Batu. Bukit Batu itu di dalam bahasa Ibrani Sela, dan itu diterjemahkan dalam kitab suci berbahasa Yunani yang dikenal Septuaginta itu dengan Petra. Nah, sekarang kita kunjungi Petra juga, itu Stella Quarta juga selalu membawa peziarah Indonesia ke sana. Tapi yang kita ingat Petra biasanya cuma filmnya Indiana Jones. Kita tidak melihat relasi biblisnya dengan tempat-tempat itu ya. Kemudian desa-desa yang dihuni oleh suku Kedar. Suku Kedar itu adalah putra-putra Ismail. Lalu yang kedua adalah Arabia Deserta, Arabia Padang Gurun. Arabia Padang Gurun itu termasuk nanti Mekah dan Madinah itu saya kira. Kemudian Arabia Felix itu Arab Selatan. Kalau dalam kitab suci, kitab Kejadian pasal 10, ada kaitannya dengan Hazarmawet, dan Hazarmawet itu menjadi Hadramaut sekarang. Tapi orang-orang Kristen itu menyebar di wilayah Arab Utara kebanyakan. Dan itu terbukti dengan prasasti yang pertama kali ditemukan, yang dikenal prasasti Arab, itu masih berhuruf Nabati Aram. Jadi hurufnya masih mirip dengan huruf Ibrani. Kalau menulis Dalet lebih mirip Ibrani ketimbang Dal dalam bahasa Arab sekarang. Prasasti itu berbicara tentang
seorang yang bernama Danah Nafsu Fihru. Inilah kuburan dari Fihru, ya. Istilah kuburan pun di situ adalah nafsu. Nafsu dalam bahasa Arab sekarang adalah jiwa. Itu artinya masih bahasa Aramaik, bahasa yang dipakai Yesus, tetapi menuju transisi perkembangan dalam bahasa Arab. Kemudian yang kedua itu adalah prasasti Jabat. Prasasti Jabat itu ditemukan di Syria tahun 571. Jadi tahun yang sama dengan kelahiran Nabi Muhammad menurut tarik tradisional Islam. Itu ditemukan juga di gereja dan ada tanda salibnya di sana. Dalam 3 bahasa, yang pertama bahasa Aramaik, bahasa Yunani dan bahasa Arab. Jadi dalam bahasa Arabnya itu ada ungkapan Bismillah, demi nama Al-Ilah, demi nama Allah. Lalu Manaf, Wahani, Barmar Al-Khois. Orang-orang yang mendirikan tempat martirion. Tempat martirion itu peringatan orang-orang suci, orang-orang kudus. Para martir, ya, yang dikenal dengan Manaf dan Hani nama orangnya itu. Lalu Sergius, ada nama Sergius, nama seorang pahlawan iman juga di situ. Dan yang ketiga adalah prasasti Umul Jimal kedua. Prasasti Umul Jimal kedua itu kira-kira berasal dari pertengahan abad ke-6 karena tariknya tidak pasti, karena tidak ada angka tahunnya seperti prasasti yang lain. Itu diawali dari kata-kata yang menyangkut nama Tuhan dalam bahasa Arab, ya, Allah. Allahu ghafara li Ulay. Allah memberkati keluarga Ulay. Kemudian prasasti yang bisa disebut lagi adalah prasasti Haran Al-Laja. Itu juga ditemukan di wilayah Yordan. Ada tanda salibnya juga. Jadi semua prasasti ini muncul sebelum zaman Islam. Nah, oleh karena itu kita bisa membaca sejarah kapan sebetulnya interaksi bangsa Arab dengan Injil Kristus itu. Dalam sejarah gereja kita mengenal seorang Al-Qiddis. Al-Qiddis itu bahasa Arab untuk santo. Santo Hilarion yang wafat tahun 371. Digambarkan dalam sejarah gereja dia itu mengabarkan Injil melewati suku-suku yang dihuni oleh orang Arab, suku-suku Arab, ya. Maka ketika mereka itu berada di dalam penyembahan berhala, mereka minta dibebaskan, didoakan oleh Santo Hilarion ini dan mereka berseru-seru, berkatilah kami Bapa, berkatilah kami. Dan ketika Santo Hilarion mendoakan mereka, maka orang-orang yang berteriak-teriak tadi bisa dilepaskan dari pengaruh roh-roh jahat. Dan salah satu disebutkan situ adalah Alata, salah satu dewi bangsa Arab yang dipuja, yang dianggap sebagai putri-putri Allah. Makanya praktek inilah yang dikritik oleh Al-Quran ketika menyebut lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan dan tidak seorang pun yang serupa dengan dia. Dan ini tidak ada kaitannya dengan iman Kristen. Karena ungkapan putra Allah untuk Kristus itu sama sekali tidak berkonotasi fisik atau biologis seperti yang dihadapi oleh umat Islam ketika menghadapi penyembahan berhala dari suku Arab di Quraisy ini. Kemudian ada catatan yang menarik juga ketika diselenggarakan konsili ekumenis yang ketiga, yaitu konsili Efesus. Dari peserta konsili itu artinya perwakilan dari keuskupan-keuskupan atau gereja-gereja besar saat itu ketika menghadapi ajaran Nestorius. Nestorius itu dulu adalah patriark Konstantinopel yang jatuh ke dalam ajaran heretik, ya, karena menolak Bunda Maria sebagai Theotokos, ya, yang dilahirkan oleh Bunda Maria itu hanya Kristus saja, maka disebut Kristotokos bukan Theotokos. Jadi dia memisahkan antara keilahian Kristus dengan kemanusiaannya.
Padahal jelas bahwa antara kemanusiaan dan keilahian Kristus itu tidak terbagi, tidak terpisah, tetapi juga tidak berbaur, tidak bercampur, tidak berubah. Nah itu ortodoksi gereja yang dipegang oleh gereja sepanjang masa. Karena itu putusan-putusan konsili yang dihadiri oleh seluruh gereja sebelum skisma. Jadi ini bukan hanya orang Katolik atau orang Ortodok yang mengakui bahwa Bunda Maria memang bergelar Theotokos, sang pelahir Allah. Karena ketika firman itu menjadi manusia, kemanusiaan itu sama sekali tidak memisahkan dengan keilahiannya sebagai sang firman atau sang sabda, dan sang sabda itu bersama-sama dengan Allah, dan sang sabda itu sendiri Allah. Ibarat pedang dengan api, api itu menajamkan pedang, tetapi pedang tidak berubah menjadi api, dan api tidak berubah menjadi pedang. Ibarat manusia dengan rohnya. Ketika manusia itu mati, dapat dikatakan dia mati, tetapi roh itu tetap hidup. Tetapi orang tidak akan memisahkan manusia itu antara tubuh, jiwa, dan rohnya. Begitu ajaran gereja secara universal. Dicatat kemudian pada masa Abu Waqqas al-Asy'ari, seorang amir Arab Islam saat itu menguasai Syria, ada percakapan yang menarik antara Patriark Yohana Abu Sidra kedua. Yohana dalam bahasa Arab itu Yohanes. Yohanes Abu Sidra yang kedua sebagai patriark dari gereja Ortodoks Syria itu disponsori oleh penguasa muslim itu untuk menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Arab. Lalu ketika Alkitab itu sudah jadi diterjemahkan dalam bahasa Arab, dengan bantuan seorang ahli dari suku-suku Arab Kristen, antara lain adalah suku atau Bani Akula dan Bani Tayyik. Setelah teks Alkitab bahasa Arab ini sudah ditulis, lalu ditunjukkan kepada Amir Abu Waqqas al-Asy'ari. Konon Abu Waqqas al-Asy'ari ini seorang muslim, penguasa muslim yang sampai ke Cina waktu itu. Jadi generasi paling awal dalam sejarah Islam. Lalu dia membaca Injil, di situ ada ungkapan putra Allah. Seperti tercatat misalnya di dalam Injil Markus bab 1 ayat 1. Bidayatu Injil Yesus al-Masih ibnullah. Permulaan dari Injil Yesus Kristus putra Allah. Lalu sang amir karena itu bertentangan dengan akidah yang dia anut, dia mengatakan, wahai patriark, apakah tidak bisa istilah putra Allah ini dihapus dari Injil? Lalu dengan gagah berani sang patriark itu berkata demikian di hadapan amir muslim tadi. Dia mengatakan demikian. Sekalipun 1000 anak panah tuanku akan menembus dadaku, tetapi tak satu pun, tak boleh ada satu huruf pun hilang dari Injil Tuhan kami, Yesus Kristus. Mendengar jawaban tegas sang batrik atau sang patriark ini, maka Abu Waqqas al-Asy'ari mengatakan, silahkan teruskan, kamu lebih tahu apa yang kamu perbuat. Maka sejarah toleransi itu diawali mulai dari zamannya Sayyidina Umar sampai Abu Waqqas al-Asy'ari, maka hidup keberdampingan antara umat Islam dan umat Kristiani terus berlangsung. Itu jejak-jejak catatan pemakaian bahasa Arab. Dan pada konsili Efesus yang tadi saya sampaikan, salah satu dari uskup yang hadir pada konsili itu dalam catatan eklesiastikal itu disebut sebagai Abdelas. Dan Abdelas itu sebetulnya Abdullah. Jadi ada uskup yang namanya Abdullah tahun 431 pada saat konsili oikumenis yang ketiga tadi. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Artinya bahasa Arab itu sesungguhnya tidak asing dengan umat Kristiani. Saya ini
kalau ke luar negeri kebanyakan di Timur Tengah. Saya hobi mengumpulkan buku-buku liturgi dari berbagai macam ritus sampai hari ini. Ketika saya mengunjungi Libanon, saya masuk ke sebuah gereja Maronit dan saya bertemu dengan abuna. Abuna itu pastor. Lalu diberikan kepada saya misalnya Kitabul Quds. Kitabul Quds itu Holy Mass, buku misa suci dari gereja ritus Maronit. Saya juga memiliki liturgi Yakobus yang dipakai di gereja Syriak Ortodok, ya. Dalam bahasa Aramaik, bahasa Syriak dan bahasa Arab, ya. Kalau bahasa Syriaknya namanya Kurbono Kadiso, artinya misa suci, korban suci. Karena dalam perspektif gereja kuno, sesungguhnya Ekaristi itu adalah pendramaan ulang dari korban Kristus, dan itu bukan sekedar simbol, itu benar-benar tubuh dan darah Kristus. Maka begitu hormatnya gereja-gereja kuno terhadap tubuh dan darah Kristus itu. Di gereja Koptik dikenal Hulaki al-Muqaddas atau korban suci dalam bahasa Koptik, ya. Jadi gereja itu tersebar di seluruh dunia dalam berbagai macam ritus, dalam berbagai macam bahasa, mewarisi liturgi yang semuanya bisa dilacak dari zaman para rasul, ya. Gereja Koptik Ortodok misalnya basicnya itu adalah liturgi Basilius. Tetapi yang lebih kuno lagi punya yaitu liturgi Rasul Markus. Begitu juga gereja ritus Katolik, ritus Timur yang lain-lain, misalnya Bizantium. Ritus Bizantium itu basicnya adalah Yohanes Chrysostomos, liturgi Yohanes Chrysostomos. Tapi dari semua liturgi suci itu sebetulnya secara kerangka dasarnya memang berasal dari ibadah suci di Bait Allah. Nah, yang pertama ingin saya sampaikan itu bagaimana kesan asing terhadap budaya Timur Tengah yang juga menjadi akar dari Kristianitas ini harus dibedah. Paling tidak itu bisa untuk memberikan suasana yang lebih sejuk dalam hubungan Islam dan Kristen di Indonesia. Misalnya, kalau kita mengenal Breverium, buku Brevir, itu kan kalau di dalam bahasa Arab disebut kitab sholawat. Nah, kitab sholawat ini ya kitab sholat-sholat artinya. Tapi ini untuk orang Indonesia, baik orang Islam maupun orang Katolik, mungkin itu adalah asing loh. Sholat itu kan Islam. Nah, padahal dengan kita berkelana, berziarah ke gereja-gereja kuno, artinya peziarahan zaman, dari zaman ke zaman, itu sebetulnya akarnya akan ketemu, ya. Kenapa buku Brevir itu disebut kitab sholat? Karena memang dulu kan gereja kuno itu kan sembahyang sehari kan 7 kali. Sesuai dengan bunyi kitab Mazmur, 7 kali sehari aku memuji-muji namamu. Dan mulai dari Laudes sampai Vesper itu hora sikta, hora nona kalau dalam bahasa Latin, itu dilestarikan dalam bahasa Arab. Sholat saatil awal, sholat saat talita, sholat saat sadis, sholat saat tasiah, kemudian sholat gurub, sholat maghrib, sampai kemudian sholat naum dan sholat tengah malam itu disebut sebagai sholat nisful lail, sembahyang tengah malam. Itu biasanya memang lebih banyak dilakukan di biara-biara. Cuman kalau orang awam mau sembahyang dengan cara yang sama boleh, ya biasanya memakai 3 waktu dalam sehari. Itu tidak hanya terjadi di gereja ortodok, tapi baik itu gereja ortodok maupun gereja-gereja Katolik ritus Timur yang mungkin bagi orang Indonesia adalah asing. Dan yang kedua, memiliki kekhasan dari masing-masing ritus itu. Ritus Bizantium misalnya mendayu-dayu itu mirip sekali ritus Syria. Kalau misalnya 3 kali kudus itu, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus itu di dalam gereja
ritus Syria itu adalah Hadisata, Hadisatu. Kudus itu kan asalnya dari kodes ya, dari perjanjian lama sebetulnya. Kemudian doa kemuliaan. Nah, itu ada banyak terjemahan memang dalam bahasa Arab ya. Ini misalnya ritus dari gereja Maronit, ritus Yunani. Kalau ritus Yunani itu mendayu-dayu. Al-masdu lillahi walibni waruhil kudus. Al-ana wa kulu awanin wa ila dahridahirin. Kemuliaan bagi Bapa dan Putra dan Roh Kudus sekarang dan selalu serta sepanjang segala masa. Amin. Itu sesuatu yang setiap hari kalau Bapak Ibu pergi ke Libanon pada saat Paskah misalnya, itu di mal-mal itu dinyanyikan lagu Paskah. Kristus Anesti. Kristus Anesti. Itu bahasa Arabnya. Al-Masihu min bainil amwat wa wata al-mauta bil maut wa wahabal hayata lilladina fil kubur. Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Dengan kematiannya dia telah menginjak maut. Terus kemudian diucapkan Al-Masihom. Kristus telah bangkit. Jawabannya Hakkom. Benar dia telah bangkit. Begitu juga lagu Natal. Jadi hal-hal seperti ini mungkin asing bagi orang Indonesia. Tetapi dengan era YouTube, era internet ini orang sudah tidak bisa lagi menutup diri dengan mental ghetto. Karena apa yang terjadi di satu belahan dunia bisa disaksikan dalam hitungan detik dari belahan dunia yang lain. Nah, Bapak Ibu, kita mau masuk di dalam teks Salam Maria bahasa Arab. Kita hari ini akan melihat bagaimana teks Salam Maria dalam bahasa Arab ini biasanya diawali dengan Salamu alaik ya Maryam. Salam bagimu wahai Maryam. Jadi bahasa Arabnya Maryam juga. Jadi kalau di Indonesia kan seolah-olah Maria itu Katolik, Maryam itu Islam. Enggak lah, ya sama saja. Bahasa Ibraninya Miriam. Bahasa Latin, bahasa Yunani sama. Lebih populer Mary, Maria. Bahasa Arabnya Maryam, bahasa Aramaiknya Maryam. Ini saya sertakan transliteransinya Bapak Ibu. Nanti bisa dipelajari ya. Kalau tanda salib itu Bismil ab wal ibni warrohil kudus al ilahu wahid amin. Biasanya begitu. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Biasanya di ritus-ritus yang berbahasa Arab dipertegas al ilahu wahid, Allah yang esa. Jadi Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa. Ini doa Salam Maria. Jadi Assalamu alaiki ya Maryam. Kalau diterjemahkan secara harfiah, salam bagimu, alaiki itu atas kamu perempuan, bentuk perempuan, ya Maryam. Ya mamtali'atan nikmah. Wahai engkau yang penuh rahmat, penuh karunia. Ar-Rabbu ma'aki. Tuhan sertamu. Mubarakatun anti, diberkatilah engkau finissa'i, di antara wanita. Wa mubarakatun samaratu batniki Yesu al-Masih, atau Yesua gitu saja. Dan diberkatilah dan mubaraklah buah tubuhmu, buah rahimmu, samaratu batniki, yaitu Yesua, Yesus. Nah, di dalam beberapa teks bahasa Arab kadang-kadang disebut bukan wa mubarakatun tapi wa mubarakun, sama saja. Kalau mubarakun itu untuk kata ganti diri laki-laki karena Kristus dalam wujud inkarnasinya ke dunia kan laki-laki. Tetapi sabda Allah yang kekal itu beyond gender kan gitu kan. Tapi ketika firman menjadi manusia, sabda menjadi manusia, itu anak laki-laki. Makanya mubarakun samaratu batniki.
Tetapi kalau mubarakatun itu memakai bentuk perempuan, bentuk feminim, karena berkaitan dengan kata samarot, buah. Buah itu kata Arabnya samarot dengan tak tertutup, tak marbutah. Itu harus memakai kata ganti diri perempuan. Ya Khiddisah Maryam. Ya Santa Maria. Khiddisah itu adalah santa. Kalau Khiddis itu santo. Khiddis wa Khiddisah, santo dan santa. Ya Khiddisah Maryam, ya walidatal ilah, wahai yang melahirkan, wahai pemberi lahir kepada Allah. Sang pamios widi, yang memberikan kelahiran kepada Sang Yang Widi, Tuhan sendiri, Allah sendiri. Artinya bukan Allah dalam wujud ilahinya sebagai Bapa, tetapi dalam wujud inkarnasi sabdanya, yaitu Kristus atau Sang Putra. Jadi orang sering salah paham bahwa gelar Bunda Allah, Walidatul Ilah atau Walidatullah sama saja, itu tidak merujuk kepada Maria secara fisik adalah bundanya Allah Sang Bapa, bukan seperti itu. Gelar Walidatul Ilah atau Walidatullah terjemahan dari bahasa Yunani Theotokos itu muncul pada konsili Efesus dan konsili Kalsedon. Konsili Efesus karena waktu itu gereja sedang menghadapi mereka-mereka yang menolak keperawanan Maria, secara khusus adalah gelarnya sebagai Bunda Tuhan, Bunda Allah. Ya Khiddisah Maryam, ya walidatal ilah, soli liajlina nahnul qata. Atau teks lain, soli liajlina nahnul qatoya. Ya, solawatmu atas kami atau doakanlah kami orang yang berdosa ini al-ana sekarang wa fi saati mautina dan pada saat kami mati. Amin. Nah, Bapak Ibu nanti putar di YouTube saja, tulis Hail Mary in Arabic itu ada, jadi tidak sulit sekarang ini medianya untuk kita belajar. Tapi baik sekarang secara teologis bagaimana kita mencari sumber daripada doa Salam Maria ini. Ini tadi teks secara liturgis, Salamu alaiki ya Maryam mamtali'atan nikmah ar-Rabbi ma'aki. Salam wahai Maria yang penuh rahmat Tuhan sertamu. Itu dari Alkitab Lukas pasal 1 ayat 28. Kalau teks liturgisnya berbunyi salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Salamu alaiki ya Maryam ya mamtali'atan nikmah ar-Rabbi ma'aki. Tetapi di dalam bahasa kitab suci, maka masuklah malaikat ke tempat Maria. Kalau di dalam Alkitab bahasa Indonesia terjemahan baru, maka masuklah malaikat Gabriel itu ke rumah Maria. Di dalam teks bahasa aslinya tidak ada kata rumah di situ. Hanya cuma dikatakan masuklah malaikat ke tempatnya Maria. Tempatnya di mana? Dalam tradisi yang sangat kuno, malaikat Gabriel itu menemui Bunda Maria bukan di rumah tetapi di mata air. Karena dalam tradisi Timur Tengah sampai zaman Kristus juga itu biasanya mereka pada sering bertemu itu di tempat mengambil air. Makanya kalau kita pergi ke Nazaret ada mata air Maria itu. Yang di situ ada gereja dibangun di atasnya. Maka masuklah malaikat ke tempat Maria. Fadakala ilaihal malaku. Maka masuklah malaikat itu. Waqala dan berkata. Dan malaikat itu berkata. Salamun laki. Kalau di dalam teks liturgis. Salamu alaiki. Artinya sama. Salam bagimu. Ayatuhal mun'am alaiha. Ya. Yang bahai engkau yang dirahmati, wahai engkau yang diberkati, ar-Rabbu ma'aki, Tuhan sertamu. Kemudian terpujilah engkau di antara wanita. Di mana teksnya ini? Itu teksnya di
Lukas ya, di Injil Lukas juga ketika pertemuan Bunda Maria dengan Elizabeth. Kita bisa baca di Injil Lukas pasal 1 ayat 42. Di sana disebutkan, lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Dan diberkatilah buah rahimmu, buah tubuhmu, yaitu Yesus. Lalu yang berikutnya, ya Kiddisah Maryam, wahai Santa Perawan Maria, ya Walidatal Ilah. Kita bisa membaca di teks berikutnya, ayat 43. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Jadi ungkapan ibu Tuhanku itu diucapkan oleh Elizabeth. Nah, beberapa aliran yang disebut Nestorian, meskipun sebenarnya mereka juga tidak terlalu setuju disebut Nestorian, tetapi pertemuan-pertemuan teologis antara gereja Katolik dengan mereka juga terus berlangsung. Misalnya yang dikenal dengan Gereja Asiria Timur Katolik, yaitu bukan ortodok, saudara-saudara. Jadi itu bukan gereja Katolik dan juga bukan gereja ortodok. Itu adalah gereja Asiria Timur yang sampai hari ini juga terus melakukan hubungan dialog dengan Vatikan untuk mencari titik temu tentang apa yang mereka tolak tentang gelarnya Maria sebagai Bunda Allah. Jadi biasanya kelompok ini mengatakan kami tidak menolak Yesus sebagai Maria sebagai Bunda Tuhan, tapi yang kami tolak adalah Yesus sebagai Bunda Allah. Kemudian posisi Ortodok dan Katolik menjawab, ketika ketuhanan Yesus dipisahkan dengan keilahiannya, berarti ada waktu di mana Kristus tidak sepenuhnya Allah karena dia pernah terlepas dari keilahiannya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi gelar Theotokos itu tidak untuk mengilahikan Maria setinggi langit seperti yang sering dituduhkan. Tidak seperti itu. Apalagi sampai menyebut bahwa Maria itu melahirkan Allah Bapa. Tidak, bahwa Allah Bapa itu tidak bisa dilihat kok. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Itu artinya wujud ilahi itu transenden, tidak bisa dilihat. Maka kitab suci mengatakan tetapi putra tunggal yang di pangkuan Bapa dialah yang menyatakannya. Kata menyatakannya itu bahasa Yunani exegesato. Ex itu keluar. Yang mengeluarkan Tuhan dari rahasia ilahinya. Dari zat ilahinya yang tidak tampak menjadi tampak karena inkarnasi Kristus. Makanya Yesus mengatakan, barang siapa melihat aku, dia telah melihat Allah. Nah yang terakhir, bagaimana dengan bukti-bukti dari gereja kuno ya? Di gereja kuno. Sebelum kita masuk yang terakhir tadi, Solilia ajalina nahnul kotoya al-ana wa fisaati mautina. Doakanlah kami pada saat ini dan pada saat kami mati. Itu kita bisa melihat misalnya pertama sekarang adalah keperawanan Maria. Dari gereja paling kuno misalnya Ignatius dari Antioquia. Ignatius itu adalah muridnya Rasul Yohanes sekaligus muridnya Rasul Petrus. Tatkala Yesus mengatakan biarlah anak-anak itu datang kepadaku karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Salah satu anak dari mereka itu Ignatius dari Antioquia. Dan dia adalah seorang Yahudi, bapak Yahudi. Ya, artinya dia seorang Yahudi meskipun dia Yahudi diaspora. Kemudian dia di dalam kepemimpinan gereja kuno sebelum Rasul Petrus meninggalkan Antioquia dan kemudian pergi ke Roma. Rasul Petrus mengutus 2 orang pimpinan gereja di Antioquia dan itu tercatat dalam
Misalnya bukunya Eusebius dari Kaisarea, Historia Ecclesiastica, dan banyak sumber yang lain. Misalnya tulisannya Irenaeus kalau tidak salah. Dalam pembagian tugas itu kenapa? Karena waktu itu Antioquia ini kota yang 20% Yahudi dan 80% itu Goyim. Makanya dalam pertemuan di Antioquia sebagaimana dicatat dalam kitab Galatia, rasul untuk orang-orang bersunat dan rasul untuk orang-orang yang tidak bersunat. Ada pembagian tugas. Nah, kebijakan rasuli ini diteruskan ketika gereja Antioquia di bawah Mar Ignatius al-Antaki. Mar itu bahasa Aramaik yang juga biasanya untuk Santo. Santo Ignatius dari Antioquia itu dipilih sebagai uskup untuk umat yang berlatar belakang Yahudi di Antioquia. Sementara satunya lagi yang 80% itu Santo Evodius. Dalam bahasa Arab Alkides Awad. Alkides Awad itu Santo Evodius dipilih untuk menggembalakan umat yang berlatar belakang non-Yahudi. Tetapi sebelum kematian sahidnya di Roma tahun 107, ya pada bulan Desember tanggal 20 itu menurut perayaannya Santo Ignatius, sebelum dia meninggal di Roma, dia menulis 7 surat kiriman untuk meneguhkan gereja-gereja yang tersebar saat itu. Dan dalam salah satu suratnya, dia menulis demikian. Ini suratnya kepada orang-orang Tralian, ya bab 9 ayat 1. Karena itu berlakulah tuli apabila seorang berbicara denganmu selain tentang Yesus Kristus yang adalah keturunan Daud, benih Daud, anak Maria, dan sungguh-sungguh lahir, makan dan minum. Ini menghadapi bidat gnostik yang menyangkal realitas kemanusiaan Yesus. Lalu juga ditekankan di dalam suratnya kepada jemaat Smyrna, kamu sungguh-sungguh yakin akan Tuhan kita, bahwa ia benar-benar benih Daud menurut daging, putra Allah berkat kehendak dan kuasa Allah, dan sungguh lahir dari seorang perawan, Maria. Dalam salah satu suratnya lagi, ini saya kutip yang paling dekat dengan masa rasuli, karena apa? Dia muridnya para rasul langsung. Hanya ada satu tabib yang sekaligus daging, sarkikos ke pneumatikos, yang sekaligus roh, sekaligus daging, sekaligus roh, yang dilahirkan genetos, agenetos, dan sekaligus tidak dilahirkan secara fisik, yang lahir secara fisik dan yang tidak lahir secara fisik, yang adalah Allah manusia, antropoteo. Jadi Kristus yang sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia itu baru bukan ada pada konsili Kalsedon, bukan baru ada setelah konsili Efesus, tapi sudah ada sebelum tahun 100 dirumuskan dalam semacam regula fide atau pengakuan iman bahwa Kristus itu adalah Allah manusia, sekaligus Allah sekaligus manusia. Lalu dijelaskan oleh Ignatius, hidup sejati dalam kematian, yang satu berasal dari Allah, ek Marias ke ekteos, yang satu dilahirkan dari Santa Perawan Maria dan satunya berasal dari Allah. Nah, kemudian doakanlah kami. Ini berkaitan dengan ajaran Kristiani yang sangat apostolik ya, tentang persekutuan orang-orang kudus. Jadi bagi orang Kristiani, kematian itu adalah awal dari kehidupan yang baru. Kematian bukan akhir dari segala-galanya. Kita menunggu akan dibangkitkan dengan tubuh kita pada kebangkitan akhir zaman. Tetapi sekarang orang-orang Kristen itu bukan orang yang mati. Mereka tetap sadar dalam Firdaus itu mereka hidup di sana. Karena apa? Itu sesuai dengan janji Sang Kristus sendiri. Dalam Yohanes pasal 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayalah engkau akan hal itu?
Berarti kematian seorang beriman itu bukan tidak sadar. Kita sadar karena kita beriman kepada Kristus. Maka dalam konteks kesadaran kita, sekalipun kita masih belum mengenakan tubuh kebangkitan kita yang nanti akan dipersatukan Tuhan pada hari kebangkitan. Tetapi kita ini, ya, apalagi para santo, apalagi Bunda Maria yang jelas dari tubuh sucinya lahirlah Sang Kristus yang adalah juru selamat kita. Sebetulnya di dalam kitab suci ditegaskan mengenai persekutuan orang-orang kudus ini. Saya membaca ayat terakhir ini dari kitab surat Ibrani, ya, surat Ibrani. Ayat pasal 12, bab 12 ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, di kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Kamu sudah datang, berarti ini bentuk yang sudah lewat. Berarti sekarang ini sudah datang. Dan kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, ayat 23. Dan kepada jemaah orang-orang anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Berarti itulah hakikat persekutuan orang kudus. Kadang-kadang bagi orang-orang yang mengkritik praktek-praktek devosi atau doa melalui orang-orang kudus, kadang-kadang dia mengkritik, ya, orang yang sudah mati kan tidak bisa komunikasi dengan kita. Loh, lah kalau orang Kristiani, orang yang percaya Kristus sesuai dengan jaminannya bahwa dia akan hidup selama-lamanya, kita anggap mati, apa bedanya dengan mereka yang tidak percaya pada Tuhan, kan begitu. Makanya kadang-kadang saya kalau sampaikan ini kan sebetulnya korban dari persengketaan masa lalu yang harus memaafkan sejarah, menatap masa depan bersama. Sekarang ini ada banyak orang-orang Protestan kayak Ibu Basilia yang tulisannya sangat terkenal, itu mereka juga dia ada itu semacam biarawati Lutheran, ya, yang sangat menghormati Bunda Maria dan mengembangkan devosi, tentu bukan dalam konteks menyembah Maria seperti yang sering dituduhkan orang, tetapi persekutuan yang hidup. Jadi kita kan aku percaya pada persekutuan orang kudus. Berarti kita bisa berdialog dengan mereka karena kita yang hidup dalam Kristus tidak mati. Bukankah kalau kita nyanyi bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, kita ini bersama-sama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, termasuk jemaat orang-orang benar yang sekarang sudah menjadi percaya, itu bersekutu. Kalau kita percaya kepada persekutuan orang kudus, sementara kita tidak pernah berkomunikasi dengan mereka, ya doakanlah kami. Ini kan sama ketika kita meminta doa kepada orang-orang tua kita yang lebih senior. Mama doakanlah saya mau ujian, mama doakanlah saya. Itu kan berarti kita bukan menyembah mama kita. Saya kira orang-orang NU, Nahdlatul Ulama lebih paham ini karena mereka mengenal yang namanya tawasul. Tapi ya sudahlah, dalam agama yang begini kan biasa lah, tidak usah kita terlalu runcing-runcingkan. Bagi mereka yang tidak bisa paham ini ya tidak apa-apa, silahkan teruskan dengan pemahamannya. Orang NU itu punya, ini perbandingan dengan Islam ya, punya doa-doa yang dikaitkan dengan tawasul. Tawasul itu pengantaraan. Ya, orang Muhammadiyah tidak punya. Ya. Seperti orang Katolik, orang Ortodok, dia doa dengan persekutuan orang kudus tadi. Protestan tidak ada. Karena di Protestan tidak ada santo, yang ada cuma santoso. Tidak apa-apa lah. Yang penting bahwa kita ini saling memahami bahwa devosi kepada Bunda Maria atau kita minta didoakan orang-orang kudus itu bukan berarti penyembahan kepada orang-orang kudus.
Nah, kemudian bagaimana kita menyeimbangkan pemahaman ini, kan pemahaman lintas Kristen ya, lintas Kristiani antara Katolik, non-Katolik, Ortodok, non-Ortodok. Tapi sekarang kita melihat bagaimana dengan agama lain. Salah satu surat dari kitab suci Al-Quran itu namanya surat Maryam, surat ke-19. Dan umat Islam juga percaya bahwa Maria itu dipilih melampaui wanita-wanita yang lain. Itu jelas sekali disebutkan dalam Al-Quran. Saya tidak dalam rangka mencari pembenaran dari Al-Quran. Tapi saya mencoba untuk bagaimana melihat umat Islam itu sangat menghormati Bunda Maria. Kalau Anda pergi ke Mesir, ada yang namanya pohon Maryam. Di mana tempatnya itu? Di Mataria. Dan itu merupakan salah satu situs dari perjalanan keluarga Kudus dari tanah Israel, Eretz Israel menuju ke tanah Mesir. Lalu mereka dari Matariah itu kemudian nanti ke Kairo, kemudian balik lagi ke tanah suci Israel. Tetapi kira-kira posisi Bunda Maria dalam Kristen itu kalau dibandingkan dengan Islam, kalau kita berdialog dengan Muslim, itu seperti Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi kalau firman menjadi manusia, itu pengantarannya ya Bunda Maria. Karena yang menerima firman pertama kali itu kan Bunda Maria ketika firman menjadi manusia. Maka Bunda Maria dalam kitab Wahyu disebut tabut perjanjian yang baru. Karena di dalam dirinya dikandung sang firman. Nah kalau dalam Islam penerimanya itu Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad kan diberi salam. Ya kan? Diberi salam. Salamu alaika ya Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Muhammad diberikan salam. Seperti Bunda Maria diberi salam. Ya. Cuman kalau bedanya kalau di Islam, Muhammad diberi sholawat. Ya. Kalau di Kristen tidak. Kita minta sholawat kepada Bunda Maria, bedanya di situ. Tapi beda-beda lah, enggak apa-apa lah. Itu memang pemahaman. Terima kasih, saya kira itu yang saya sampaikan.